Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas kelompok kami mengenai role model manajemen dan Smart ASN. Figur PNS yang kami jadikan teladan atau role model terkait dengan manajemen dan Smart ASN adalah Bapak Muhammad Basuki Hadimulyono untuk manajemen ASN dan Bapak Ferry Effendi untuk Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan lembaga atau organisasi. Pertama adalah role model manajemen yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadimulyono, MSc, lahir di Surakarta pada 5 November 1954. Beliau menempuh pendidikan S1 di Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan S2 serta S3 di Colorado State University, Amerika Serikat. Beliau merintis karir hampir 31 tahun mengabdi di instansi pekerjaan umum sebagai ASN dan saat ini menjabat pada posisi strategis yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama 2 periode di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pak Basuki dikenal sebagai pemimpin yang memiliki visi besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai Menteri PUPR, dia memimpin banyak proyek strategis nasional yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan bendungan. Berdasarkan hasil identifikasi dari kelompok kami, terdapat beberapa nilai-nilai yang dapat diteladani dari sosok Pak Basuki sebagai role model manajemen. Di antaranya adalah manajemen kinerja yang berbasis hasil, integritas dan etika kerja yang tinggi, kerja sama tim yang solid, inovasi dan adaptasi teknologi, tangguh menghadapi tantangan, pelayanan publik yang inklusif, dan keteladanan dalam kepemimpinan. Dalam manajemen kinerja yang berbasis hasil, Pak Basuki selalu menekankan pentingnya pencapaian hasil nyata dalam setiap proyek. Ia dikenal tidak hanya fokus pada penyelesaian tugas, tetapi juga pada kualitas dan dampak dari proyek-proyek yang dikerjakan. Ini tercermin dari pekerjaan pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan selama 1 dekade menjabat sebagai Menteri PUPR, yaitu antara lain pembangunan jalan tol sepanjang 2.432 km, 53 bendungan dan 1.228.440 hektar jaringan irigasi, jalan baru sepanjang 5.999 km dan jembatan sepanjang 125.904 meter. Pos lintas batas negara di 15 kawasan sistem penyediaan air minum, 36.380 liter per detik dan sanitasi sebanyak 13,7 juta kepala keluarga. Dan terakhir adalah hunian sebanyak 10,2 juta unit. Selain berorientasi pada hasil, Pak Basuki juga selalu memperhatikan integritas dan etika kerja yang tinggi dalam bekerja. Dalam menjalankan tugasnya, ia dikenal sangat menghormati aturan dan selalu mengutamakan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, Pak Basuki juga menerapkan core value ASN, yaitu kolaborasi atau kerja tim dalam menjalankan proyek-proyek besar. Ia mendorong kolaborasi antara ASN dengan pihak lain, seperti kontraktor, konsultan, dan masyarakat, untuk memastikan kelancaran proyek. Karena beliau percaya bahwa kesuksesan proyek bergantung pada sinergi dari semua pihak yang terlibat. Dalam hal inovasi dan adaptasi teknologi, walaupun beliau pengguna setia HP jadul, namun beliau tetap terbuka dan terus mendorong penggunaan teknologi di Kementerian PUPR untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Ia mengakui pentingnya inovasi dan penggunaan teknologi canggih untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hasil. Seperti pengembangan aplikasi sistem manajemen pengetahuan atau Simantu yang didesain untuk manajemen pengetahuan yang berisikan aset intelektual, khususnya dalam bidang PUPR yang dapat diakses di internet atau diunduh melalui Android. Aplikasi ini dirancang sebagai wadah untuk mengelola dan menyimpan aset intelektual di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Simantu berfungsi sebagai basis data yang dapat diakses oleh ASN dan pihak-pihak yang terlibat di Kementerian PUPR, bertujuan untuk mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas pekerjaan melalui akses ke berbagai informasi, dokumen, dan pengetahuan terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Fitur utama dari Simantu termasuk pengelolaan pengetahuan yaitu menyimpan dan menyebarluaskan informasi serta pengetahuan terkait praktik terbaik, hasil penelitian, dan inovasi di bidang PUPR. Kemudian akses yang mudah yaitu dapat diakses melalui website maupun aplikasi berbasis Android, sehingga memudahkan pengguna dalam mencari dan memanfaatkan informasi. Dan fitur terakhir adalah kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara ASN dan pihak terkait untuk memastikan pengetahuan yang relevan dapat digunakan secara optimal dalam proyek-proyek besar. Aplikasi ini mencerminkan komitmen Kementerian PUPR dalam menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan infrastruktur. Selanjutnya, nilai yang dapat diteladani dari Bapak Basuki adalah tangguh menghadapi tantangan. Sebagai pemimpin, Pak Basuki menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Misalnya, dalam menangani proyek besar seperti pembangunan jalan tol dan bendungan yang menghadapi tantangan cuaca, medan, hingga isu sosial. Ia mendorong ASN untuk tidak mudah menyerah dan selalu mencari solusi inovatif dalam menghadapi masalah yang muncul. Dalam hal pelayanan publik yang inklusif, Pak Basuki sangat memperhatikan pentingnya pembangunan yang merata dan berkeadilan, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ia memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat bagi berbagai lapisan masyarakat. Terakhir, nilai yang dapat diambil dari figur Pak Basuki adalah keteladanan dalam kepemimpinan.
Sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kementerian PUPR, Pak Basuki Hadimulyono selalu dapat dijadikan role model bagi ASN di bawah supervisinya, di mana beliau selalu menunjukkan keteladanan dalam tindakan sehari-hari. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan langsung beliau dalam pemantauan proyek di lapangan dan tidak segan untuk memberikan contoh konkret tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan. Hal ini dikarenakan beliau memiliki pengalaman panjang sebagai ASN di lingkungan Kementerian PUPR sebelum menjabat sebagai menteri. Sebagai kesimpulan, Muhammad Basuki Hadimulyono merupakan role model yang ideal dalam manajemen ASN dengan menunjukkan kepemimpinan yang visioner, manajemen kinerja berbasis hasil, serta integritas yang tinggi. Sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beliau berhasil memimpin proyek-proyek strategis nasional yang berdampak besar bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pak Basuki juga menekankan pentingnya kerjasama tim, inovasi teknologi, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Selain itu, ia memprioritaskan inklusivitas dalam pelayanan publik untuk memastikan manfaat pembangunan merata bagi seluruh masyarakat. Keteladanannya dalam kepemimpinan, kinerja, dan etika menjadi panutan bagi ASN di Kementerian PUPR. Tokoh role model Smart ASN selanjutnya yaitu Bapak Ferry Effendi SKPNUS MSc PhD. Beliau adalah seorang dosen ASN sekaligus influencer. Beliau seorang dosen keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya. Nilai-nilai Smart ASN dari Bapak Ferry Effendi adalah yang pertama, integritas. Beliau konsisten menjaga kejujuran, transparansi, dan etika kerja dalam mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu nasionalisme. Sebagai seorang dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi, beliau menitik beratkan pada penelitian perawat diaspora di luar negeri dan pendistribusian perawat di luar negeri. Yang ketiga yaitu profesionalisme. Beliau selalu menunjukkan kompetensi yang tinggi di bidangnya, terus berinovasi dan memperbarui pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Etos kerja yang tinggi dan keahliannya menjadi panutan bagi rekan sejawat dan mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional. Yang keempat yaitu berwawasan global. Dalam dunia yang semakin terhubung, beliau memiliki pemahaman global yang mendalam. Dengan menguasai teknologi dan perkembangan global, beliau mempersiapkan generasi penerus yang mampu bersaing di kancah internasional tanpa melupakan identitas bangsa. Terbukti dari karya-karya brilian beliau yang berkolaborasi dengan penelitian dari luar negeri dan juga kemampuan berbahasa asing beliau. Yang kelima yaitu penguasaan teknologi informasi. Dalam penerapan Smart ASN, beliau unggul dalam pemanfaatan teknologi informasi yang diintegrasikan dalam platform digital dalam proses pembelajaran, riset, dan layanan akademik lainnya. Terbukti dari salah satu penelitian beliau bersama dengan mahasiswa lainnya yang meneliti tentang pemanfaatan smartwatch digital untuk mendeteksi diabetes dengan memanfaatkan deep learning. Selanjutnya yaitu hospitality. Beliau selalu menunjukkan kualitas layanan dan sikap ramah dalam menyambut, melayani, serta memperlakukan rekan dan kolega dengan baik dan penuh perhatian. Nilai entrepreneurship yang terkandung dalam diri beliau dapat tercermin dari kemampuan berwirausaha. Sebagai bagian dari entrepreneurship, beliau juga menginspirasi mahasiswa untuk menjadi wirausaha muda dengan pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital.